Dunia ini memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar hidup setiap orang. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, seperti orang-orang yang hidup di negara-negara miskin ini misalnya. Sebenarnya, untuk menentukan negara termiskin dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto, biaya hidup, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan sebagainya. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari adanya perang saudara, perselisihan agama, pemerintahan yang korup, dan juga adanya bencana alam yang membuat situasi sebuah negara menjadi buruk. Hal itu ditambah dengan adanya pandemi COVID tahun 2020 membuat situasi yang tadinya buruk menjadi semakin buruk. Dan berikut ini adalah 7 negara termiskin di dunia. Mozambik. Mozambik merupakan negara Afrika bekas jajahan Portugis. Negara tersebut memiliki tanah yang luas dan subur, dan juga memiliki sumber energi dan mineral yang besar. Namun, dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan Mozambik berada di deretan negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Adanya teror perang saudara yang terus menghantui, iklim yang parah, serta korupsi dan ketidakstabilan politik menjadi faktor kenapa negara tersebut sangat sulit sekali berkembang. Terlebih lagi, sejak tahun 2017 adanya serangan dari pasukan pemberontak yang telah mengakibatkan 4.000 orang tewas dan 800.000 yang lainnya mengungsi. Sebenarnya, pada tahun 2020 terdapat sebuah perusahaan Perancis yakni Total SE yang menginvestasikan dana sekitar 15,8 miliar dolar untuk gas alam cair di Mozambik. Hal tersebut menjadi investasi asing terbesar di Afrika. Banyak pihak yang menganggap hal tersebut sebagai peluang untuk membuka perekonomian. Namun, pada bulan April, perusahaan asing tersebut menghentikan proyek mereka karena adanya serangan dan kekerasan di kawasan itu. Nigeria. 80% wilayah Nigeria merupakan daratan yang ditutupi oleh Gurun Sahara. Populasi penduduk yang besar bergantung pada pertanian skala kecil. Nigeria berada di bawah ancaman perubahan iklim global dan menyebabkan pada produksi pertanian yang rendah. Negara tersebut juga memiliki tingkat penyakit yang tinggi. Belum lagi, mereka masih dibayang-bayangi serangan dari ISIS yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Salah satu pendorong perekonomian Nigeria yaitu penambangan sumber daya alam berupa emas dan uranium. Akan tetapi, karena akibat dari volatilitas dan harga komoditas yang rendah, tentu belum cukup untuk membuat negara Nigeria keluar dari lingkaran kemiskinan. Somalia. Somalia merupakan negara yang terletak di tanduk benua Afrika. 3 dekade kekerasan dan konflik internal yang mengakibatkan perpindahan ratusan ribu orang, adanya kekeringan dan banjir, diikuti dengan tingginya angka kelaparan dan penyakit, dan ditambah tingkat pengangguran yang tinggi, merupakan beberapa faktor nyata dari keadaan negara Somalia. Negara yang berpenduduk sekitar 16 juta jiwa, sebagian besar hidupnya di bawah jurang kemiskinan. Merujuk pada PDB berkelanjutan selama tahun terakhir, Somalia menunjukkan hasil yang turun. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 ditambah dengan serangan belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian sekarang, ketika Somalia secara bertahap melakukan pemulihan, secara bersamaan Ukraina melakukan blokade ekspor gandum, menyebabkan kelaparan dan banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Republik Demokratik Kongo. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia, Kongo telah mengalami dekade kediktatoran, ketidakstabilan politik, dan perang saudara. Kemudian, pada tahun 2019, terpilih presiden yang baru dan disebut-sebut dapat membalikan negara Kongo dari jurang kemiskinan. Menurut Bank Dunia, Kongo memiliki sekitar 80 juta hektar tanah yang subur, ribuan mineral dan logam di bawah tanah, dan banyaknya usia produktif menjadi potensi bagi Kongo untuk menjadi salah satu negara terkaya di Afrika. Akan tetapi, harapan tersebut pupus karena adanya korupsi, wabah endemik,
dan kebangkitan pasukan pemberontak di wilayah timur. Republik Afrika Tengah. Negara Republik Afrika Tengah memiliki kekayaan emas, uranium, dan berlian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penduduk negara tersebut yang masih berada di bawah kemiskinan. Konflik antara agama mayoritas Kristen dengan agama minoritas Islam memicu terjadinya perang saudara. Belum lagi serangan dari kelompok milisi pemberontak yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. Terlepas dari insiden ini, negara yang berpenduduk sekitar 4,8 juta jiwa ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat selama beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut didorong oleh industri kayu dan kebangkitan sektor pertanian dan pertambangan. Namun, peningkatan itu belum cukup untuk membebaskan Republik Afrika Tengah dari kemiskinan. Sekitar 70% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak dari perang Ukraina sangat berdampak pada negara ini. Adanya kenaikan harga pada barang-barang pokok seperti beras, tepung terigu, minyak, dan sayuran menjadi peningkatan harga pangan tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Sudan Selatan. Sudan Selatan merupakan negara baru yang berdiri pada tahun 2011 setelah memisahkan diri dari negara Sudan. Dalam proses awal pemerintahannya, negara tersebut mengalami perang saudara. Sebenarnya, Sudan memiliki kekayaan sumber daya alam, akan tetapi kekayaan tersebut bukannya untuk menjadi potensi kemajuan, malah menjadi penyebab korupsi dan juga perpecahan sosial dan politik. Kemudian, di sektor pertanian tidak bisa berjalan karena adanya bayang-bayang kekerasan, dan di saat bersamaan adanya bencana kekeringan dan banjir yang silih berganti. Kemudian, pada tahun 2018, kedua belah pihak yang saling berperang resmi menandatangani gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut terbukti rapuh dan tidak efektif untuk menyatukan masyarakat yang terpecah-pecah. Bahkan, baru-baru ini Amerika Serikat telah menarik diri dari negara tersebut karena gagal memenuhi tonggak reformasi dan konstitusi permanen. Burundi. Burundi merupakan sebuah negara yang terkurung daratan dan selalu diliputi oleh konflik dua etnis, yaitu Hutu dan Tutsi, dan disertai dengan adanya perang saudara. Sekitar 90% penduduknya bergantung pada pertanian subsisten, menyebabkan sebagian besar penduduknya berada di bawah kemiskinan. Adanya kelangkaan pangan menjadi perhatian utama, di mana tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata untuk negara-negara Afrika. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah, dan juga hanya kurang dari 5% penduduk Burundi yang sudah memiliki listrik, sedangkan yang 95% belum menggunakan listrik. Semua masalah ini diperburuk dengan pandemi COVID-19 dan perang yang terjadi di Ukraina. Itulah 7 negara-negara termiskin di dunia. Semuanya merupakan negara yang berada di benua Afrika. Sebenarnya, negara-negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat menjadi pendorong untuk keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, adanya faktor internal seperti korupsi, konflik etnis, perang saudara, ataupun faktor eksternal seperti perubahan iklim global, perubahan ekonomi global, ataupun konflik dunia menjadi penyebab utama kenapa negara-negara ini masih sangat sulit untuk maju, walaupun mereka memiliki sumber daya yang melimpah.